Di kemari. Kan, biasa kan cek beginian orang dorong nih. Tuh. Oh, udah bisa lagi. Nih, kemari tuh. Oh, Wah, udah tuh. Nggak ada bertiga nih udah. Mbak, ini bundar ini silat asalnya dari mana? Terus dari tahun berapa? Terus yang bawaannya siapa ya gitu? Kalau ente nanya dari dulu orang nanya kayak begitu, aneh selalu nggak bisa jawab. Aneh pengen ngomong apa adanya, aneh nggak mau pengen ngomong muluk-muluk atau ninggin-ninggin. Aneh terus tanya, dari dulu tuh aneh nggak pernah tahu siapa pemilik bundar ini sendiri. Yang jelas yang aneh tahu, aneh belajar sama Bang Kute. Bang Kute itu katanya muridnya Kong Tompel. Kong Tompel aneh nggak pernah tahu. Kong Tompel dari mana rumahnya, orang tujuannya nggak tahu. Tapi ada perguruannya Kong Tompel namanya Kong Sapni, itu aneh udah ketemu. Demi Allah dia ketemu langsung. Bahkan demi Allah juga dia tuh bilang sama aneh kalau dia misalnya nggak udah tua, dia bakal nurunin semua ilmunya sama aneh. Persoalannya dia ketemu sama aneh bukan karena aneh berbakat atau apa. Ada sesuatu omongan yang sebetulnya dia ngomong bukan salah sih, cuman menempatkannya nggak benar. Waktu itu ngomong soal agama. Dia akhirnya dia kaget karena dia biasa ketemu orang-orang daerah tempat dia itu kan orang-orang nggak beres semua, pemabok rata-rata kan gitu. Dia ketemu aneh pun disamakan sama mereka. Akhirnya dia keceplosan ngomong di situ. Baru aneh ngomong habis. Nah di situ dia tuh ini banget mana. Itu yang aneh tahu ya. Sekali Kong Sapni kalau ente mau tahu juga. Ente pernah baca Bos Kota tahun berapa dia lupa tuh yang dia jatuhin orang Tiongkok. Di rel kereta api Manggarai itu di Tiongkok. Kong Sapni sendiri yang ngomong. Kalau orang sih ceritakan katanya kalau ada Kong Sapni ngomong. Dia tuh jawara yang sulit dikalahkan di daerah Tiongkok, asal Tiongkok. Dia punya double triple yang aneh tahu. Dia cari, ketemulah Kong Sapni. Di situ dia bergebrak gitu, jatuh dia. Sampai mukanya si bundar yang dari Kong Sapni itu pasti punya double triple-nya. Gitu, itu yang aneh tahu. Makanya kalau ente bilang asal usulnya di mana, terus asalnya dari mana, itu anda nggak bisa jawab. Demi Allah anda nggak berani bohong. Berarti yang bundar abah pegang memang khusus di Bang Kute gitu ya? Khusus di Bang Kute. Bang Kute dari mana wallahu alam, aneh nggak pernah tahu gitu loh. Cuman aneh itu tadi, aneh kan penasaran banget yang namanya silat kan begitu kan. Aduh cari kesana kemarin ketemu lah. Dan itu pun aneh udah banyak juga main silat pada saat itu. Yang Bang Kute itu lawan aneh cuma dengan tangan satu doang gitu, jempol. Akhirnya aneh berguru nih dia gitu. Terus akhirnya cocok di bundar karena apa, Mbak? Pertama memang apa yang aneh pelajarin tuh jebol semua sama bundar. Sama Bang Kute. Sama Bang Kutenya tangan satu. Nah terus setelah aneh bundar itu kan nanti tanyakan apa yang menyebabkan aneh kan? Ya karena aneh setiap fight itu, alhamdulillah dimenangkan terus oleh Allah. Gitu. Nah makanya aneh juga nggak berani bilang ini aneh, tapi nggak emang silat bundar tuh emang kayak begitu gitu loh. Siapapun yang mainkan bundar pasti kayak begitu karena apa? Otak dibutuhkan banget di bundar itu. Karena di itu tadi main badan kan gitu. Pikiran sampai kepala pun dia harus main lembut gitu kan, tapi bebaliknya yang disebut kemudi gitu. Yang kalau misalnya kita mukul tak dipatahin gitu kan, kita harus usahakan agar orang yang mematahkan itu dia harus patah gitu loh. Bukan kita itu yang disebut kemudi gitu. Berarti ciri khas bundar kemudi ya, Pak ya? Kemudi 7 susul gitu. 7 susul. Tapi yang dipegang banget kemudi. Tapi kemudi jarang sekali orang yang punya. Kenapa tuh, Mbak? Susah atau gimana? Apa? Susah apa gimana? Bukan susah sih sebetulnya. Kemudi itu dibutuhkan yang aneh bilang akal. Ame terus seringnya. Kalau dulu orang bilang tukar pikiran gitu. Kita nggak ngomong sok-sok, tukar pikiran aja gitu. Sambut-sambutan deh kalau kata Betawi. Apa? Sambut-sambutan deh gitu. Sambutan benar. Bukan kayak orang main cokol-cokolan enggak. Kita tukar pikiran aja. Nah, di situ tuh terbuka semua. Dan ternyata aneh udah banyak orang yang ngajar-ngajar yang belajar bener mana. Mereka tuh herannya apa? Kok bisa terbuka, bisa ngerti, sampai orang tuh bisa kadang-kadang bingung. Orang mukul kemana tuh dia tahu gitu loh. Bukan karena ilmu, sekali lagi ya. Kita anti segala macam kuropat, baca-baca tuh gak ada. Cuman karena mungkin gerakannya itu yang membuat semuanya, kan bundar kalau dia bergerak, tangan dua-duanya bergerak, kaki bergerak, kepala keluar, badan bergerak gitu loh. Nah itu bundar. Ketika dia orang melakukan sesuatu, dia bisa aja gitu loh.
Kenapa? Karena sudah terbiasa bermain tangannya itu, kebiasaan main gitu loh. Oke, siap. Jadi nggak diatur, misalnya orang pukul tok, nih baru masuk, oh bener nggak, blak gitu, bareng gitu loh. Habis berarti ya. Habis. Dan makanya bundar itu paling nggak enak, silat yang paling nggak enak ditonton dilihat. Kenapa tuh, Pak? Karena nggak ada gocekannya ya, nggak ada petilannya yang indah gitu tuh nggak punya bundar. Seperti ngadepin orang udah ngadepinnya begini kan, pukul toplak gitu aja ya, itu bundar gitu loh. Siap. Ini silatnya juga bingungannya nggak berani ngeklaim ini Betawi, walaupun banyak ini Betawi. Demi Allah, siapa yang belum protes aneh, tapi aneh tidak berani mengatakan ini silat Betawi. Enti mau terus apa enti mau catat atau enggak tuh, cuman yang tahu begitu aja, cuman silat kong topel emang kebetulan orang Betawi. Dan lucunya lagi di Menteng Atas sana tinggal tuh banyak juga orang Menteng Atas yang punya bundar. Berarti penyebarannya awal-awalnya itu daerah Manggarai Menteng Atas ya, Pak? Itu yang aneh nggak ngerti. Dan lucunya lagi beda lu silatnya. Antara silatnya yang diajar sama Kong Tompel Bang Kutek aneh dengan silat yang diajarin sama Kong Tompel Katuri itu beda banget. Aneh juga bingung gitu. Oke. Nggak ngerti aneh asalnya mana, siapanya mana, nggak tahu deh. Yo, siap. Berarti secara silsilah kalau dari yang Aba putusnya ke Bang Kutek. Bang Kutek. Selesai, nggak ada lagi. Sekarang kita lihat bundar in action. Bundar itu silat yang boleh bilang nggak ada ngebuang, dan dia selalu masuk. Itu bundar. Dia itu nggak ada bundar tuh ngelangkah mundur ke belakang, tidak. Bahkan bundar sama satu tendangan nggak ada sama sekali. Bahkan orang yang mundur itu, kata orang yang belajar bundar ya, Bang Mamet namanya, dia itu kalau bundar mundur jebol kalah. Itu silat. Nah kan memang kayak begitu sih umumnya kan, kalau orang mundur pasti kalah. Karena apa? Yang mukul tuh punya jeda, punya waktu dan punya jarak untuk mukul. Coba perhatiin deh, kalau silat itu pakai apa, nangkis mundur, habis dimakan orang yang mukul. Karena yang mukul tahu tuh ketika orang mundur tuh lengah dia kan gitu, dan mempunyai jarak yang jarak pukulnya ada gitu loh. Tapi kalau maju terus minimal tabrakan kan gitu. Nah saya bilang contoh bundar kayak begini nih, saya kasih tahu kan. Bundar itu pukul Bang, Anda kasih tahu. Ini bundar pukul ini dia nggak ngebuang gini, nggak. Dia langsung ditubur kayak begini tuh. Cus! Dia udah beri cok, nih bundar. Satu ya kan. Yang kedua nih ketika orang mukul bundar enak tek ya. Tak tuh, dia bundar. Ketika ini didorong bukan nggak ada senjata, sak tuh. Itu bundar, ya. Adalah ke satu bundar yang dia kagak mau banyak ngomong, begitu orang mukul langsung sak dirapar mah gitu. Ini kaki diangkat. Itu bundar. Bundar tuh nggak ada ngelangkah ngebuang. Misalnya yang dia pukul kayak begini tuh bundar nggak ada tuh begini. Ini jarak ini, ngasih jarak buat dia bisa mukul lagi kiri. Tuh, ya kan? Bisa kita begini tapi repot lah, kan gitu. Makanya bundar begitu pas tasok, tak seret tuh, ini masuk, itu bundar. Tuh. Ya, bundar itu sekali lagi, bundar itu nggak main tenaga ketika pukulannya ditakis dibawa kemana, setak tuh. Ini artinya apa? Orang nyari penyakit. Tadinya mau dipukul mukanya, dia nggak mau mukanya, tapi dia mau selangkangannya duri. Perhatiin jalannya tangan dia nangkis ini. Tuh. Ini lihat. Tadi kan kita cuma minta muka doang, tapi dia mau nggak jiwanya kan kita ajar. Mana yang terdekat? Iya. Nah, bukan lagi satu lagi emang yang dibilang habis, tidak begitu pasang pukul. Setak tuh mari. Di sini belum tak di mari lagi. Dari sini das tuh dia bundar. Dia nggak berhenti. Kalau mukul nggak sekali. Dia mukul emang. Sok ditangkis. Tekak tuh. Lihat ya. Kep 1, 2, 3, 4. Tuh. Satu kali tangan. Muter di tangan nih. Ini yang disebut kemudi. Yang tadi ada pertanyaan tuh. Kemudi ini kemudi. Di kemudi itu tidak memberi kesempatan orang itu untuk berbuat banyak setelah megang. Ini boleh mukul, emang didiamin dia. Kadang-kadang dia main kemana nih? Satu. Kadang-kadang begitu. Atau kadang-kadang dia main kemana doang. Setak tuh. Itu bener. Nggak dikasih kesempatan gitu. Buru-buru kesempatan. Dia mukul bukannya pura-pura kayak orang begini terus kagak, dia bener begini tuh. Tuh. Tuh bener. Kemudian andaikan bundar tuh kena tangannya sampai kejepit, itu nggak dia apa? Nggak lama dia ngejepit.
pasti terlepas. Misalnya pukul kan, setek tuh. Nah ini bundar ini kagak hampir lama begini. Tidak akan pernah lama. Jadi begitu pas dipukul, bundar mukul ikan setek tuh langsung ditiban. Setek tuh. Oke. Langsung tiba tuh bundar. Ya. Bisa mukul dipatahin ke sono gitu kan. Tangkap gitu kan setek tuh. Emang bundar takutnya kagak. Dikasih malah tuh. Tek gitu loh. Bundar ini silat yang kreatif ya, bukan silat yang pasif. Andai kan contohnya dia mukul, ini nggak cuma sekedar dia berhenti, ini dia masih main nih bundar, begitu. Yang disebut yang tadi Bang Mamet bilang tuh kemudi ini dia. Karena bundar itu nggak ada ceritanya dipukul terus misalnya, ane mukul kan sek, ditangkis diem, enggak, itu bukan bundar. Misalnya dipukul, misalnya pukul sek, nggak langsung tek cuma begini doang kan ini, kagak, itu ini bukan bundar. Kok cuma begitu, bundar tuh begitu, tek tuh, nih, ya atas bawah dia main. Ketika diginin dia tetap, ini nggak dirubah main bundar tuh, dia cuma begini kalau dia mampu, kalau nggak dilibat parah tuh, nih, Bijinya yang kena. ya bijinya, dia kabur dia berbalik bundar ya, setek tuh, nih mari tuh, ya kan, ini kemarin nih setek tapi ini yang masuk tuh bundar. Ditarik kemarin, set, dia masuk sikut, tek, nah, tek, dari sini tek, tuh, ya sama, nih bundar ya, bundar orang bundar tuh emang aktif kayak begini, karena dia panjang, ini juga berjalan, orang bundar nih misalnya, dipukul, set, dia ini kagak cuma sekedar begini, tapi dia pikir apa yang mesti dilakuin gitu loh, itu bundar, makanya orang bundar tuh perlu otak yang cerdas dan tenang. Sasarannya nggak ini, tapi ini juga. Ini cuma bantuan aja, contoh. Tok tuh. Diberi sini nih. Di sini nih dia emang patan sini, tapi sebetulnya ini juga cuma formalitas aja. Tepatnya dia berak setek tuh. Oh, udah habis tuh. Kena 2 kali tuh, sini masih di. Tuh ya. Tuh. Ini ditangkis lagi nih. Dapat. Ini ditangkis. Tuh. Ini Ini ditangkis pelan nih. nih. Ini ditangkis nih. Tuh. Tuh, ini udah masuk. Ini dilepas. Habis. Mundur lah, turun bang. Ini bisa masuk ke sini. Set. Tuh. Nah, gini kan. Turun, set, turun, tek, tuh di bawah. Ya udah dipikir, nah nih bundar ya. Seorang bundar ketika dia lagi dia mikir dia mau kemana nih, dipikir tuh, dipikirin tuh bundar. Enggak didiemin bundar. Enggak, orang bundar capeknya dia mikir. Nih cepet ya. Kayak bundar tuh mikir, tidak pas nih. Setek tuh. Tuh. Oh bundar. Habis. Kan lama. Kan bilang kan gitu. Tetap cepet ya. Itu bundar kalau mau tahu. Bundar nggak ada istilah ngebuang nangkis, nggak ada. Sama bundar. Yang lebih hebatnya lagi bundar, kalau mau pengen selesain, bang ente hajar bang. Duh gitu nggak langsung. Oh, iya. Ente gitu aneh. Oh, gini. Nah ente mukul, ya kan? Setek masuk tuh bang. Nah ini dia. Ini bundar yang nggak mau capek nih orang. Nggak mau capek, langsung lemparin aja. Dan jangan coba-coba lagi bang. Setek begini lagi, ini mau bundar habis nih. Yang coba-coba. Lempar jauh tuh kita. Tuh bundar. Dia cukup begini kok. Dia masang begini dulu dicoba sama bang. Ini bisa kepukul nih. Dari sini. Dia enggak, dia terserah dia ambil dari mana nih. Iya. Begitu nyolek kemari, set mau masuk. Enggak, lemparin bang. Setek tuh. Ini langsung aku. Oh iya. Ya, masuk. Ketika pas sampai kemari, dorong lagi sini nih. Tuh bundar. Ya. Masuk mari, dorong lagi tuh bundar. Mungkin si bilang tadi jangan coba-coba lah bundar begini tuh. Habis. Atau kemarin pulang. Setek begini nih. Ini jangan coba-coba nih membundar nih. Mental jauh habis. Bahaya. Bahaya. Tuh, ini kayaknya jaga juga bang, turunin. Tuh, gitu loh. Tuh bundar banget dengan cukup ini bundar tuh bisa ngelemparin orang bisa loh. Tuh dia. Dia kayak gini, set, tuh. Satu. Ya kan kedua di kemarin juga. Setek, tuh. Semua dilemparin dah. Kenapa dia begitu? Satu lagi, kuncinya nggak mundur atau ngasih jeda. Atau bengong dulu. Saya gini nih. Tek, bengong dulu, nah itu bukan bundar. Berblok masuk habis.
Itu bundar. Contoh lagi yang paling bundar nggak pukul bang. Tuh nih. Udah nggak kena kompromi. Tuh. Nggak lagi bang. Setak nih. Wah. Itu yang nggak kena kompromi langsung itu bundar males. Bundar males. Habis Pak ya. Nggak mau capek gitu loh. Setak tuh. Ini bundar nggak bingung dengan orang kayak begini. Apa repot kagak cukup dimain ini aja itu bundar. Ini yang sono tuh buat nangkis itu bundar. Tek nih tuh. Ini bundar nih cukup dengan ini aja dimain. Habis nih yang begini yang repot ya Pak. Nih main. Tek tuh. Habis begini selesai deh. Mau ngapain lagi orang udah makan kemari? Mau begini cari penyakit tahu dia. Cari penyakit. Kalau keluar lagi deh Pak. Boleh kemari paling setak tuh. Tuh. Ah, begini. Ini lagi kemari. Ini udah masuk nih Om. Ini satu. Yang kedua kalau mau lempar dia nggak, dia pintar dia nih. Ini tadi diputar tapi nggak mampir kemari. Langsung ke ketek dia nih. Tuh. Pelan dong. Dia nggak bisa main. Itu silat kita. Dan tadi lemparan itu bukan kita bohong-bohongan. Bukan bohong-bohongan. Karena kita menggunakan berat badan nih Pak. Bukan, gini aja contohnya. Diri bang yang benar. Diri yang benar. Aturan gitu kan. Ini kalau gini emang nggak kuat. Nggak kuat kita ngelempar. Tapi kalau misalnya badan kita nyentuh dengan badan dia, betulnya bukan tenaga di tangan yang kuat, di badan kita nih tuh. Jadi rasanya apapun nggak bisa ditahan. Kan didoyongin, doyong nih agak naik sedikit tinggal diangkat, dar. Itu bener. Bundar itu paling keren kalau dia mau ngegoyain orang gini nih. Boleh, setek. Dia pasti goyah dia, karena dia ingin ke sini kan. Dari sini tuh bundar turun. Nih, tek tek tuh. Nggak serta merta ditarik. Kakinya dibengkek. Kalau ditarik nggak, aneh nih dia, kuatan dia. Nggak kuat aneh kan gitu. Bundar tuh selalu pakai celah supaya orang tuh bisa terangkat. Ada momentum khusus gitu ya, Beh? Momentum dan ada sesuatu yang tekniknya. Iya. Kayak contoh kemarin. Setek tuh. Nggak mungkin aneh kuat ngangkat dia kan gitu. Tapi karena ada teknis di sini, set maju sedikit dia kemarin tuh. Kena kerangkat. Ini kan nggak mau jatuh soalnya ini. Ini dia nggak mau jatuh, makanya ditahan-tahan gitu loh. Kakinya dia mundur-mundurin gitu loh. Sengaja gitu. Satu hal lagi bundar itu ketika pas misalnya dia mau kemarin orang nih keras gitu kan, dia nggak putus asa bundar nih. Karena apa? Satu lagi bundar main tenaga di sini. Ini tenaganya di sini nggak bisa ngelawan. Apalagi kalau dilawan keras tuh kan. Makanya set kendoren tuh, setek gitu, tuh bundar. Dia nyari celah orang tuh biar enteng. Tuh bundar. Teknik yang dipakai ini kata di otak. Awalnya yang ngomong seluruh otak. Ini bundar berarti susah apa gampang, Pak? Gampang. Nah, yang paling gampang gerakan yang bisa dilakuin orang tuh kayak gini. Jurus 3. Jurus 3. Kayak gimana tuh, Pak? Pukul ya? Ya. Nih. Nah, ini kemarin. Kalau yang tadi dadanya mesti pakai begini ya. Kasihan yang diserang begini, sakit. Itu kalau dipukul, kalau ditendang pakai jurus itu bisa. Justru orang tuh kalau berani nendang dalam melatih silat ya, umum ya, itu orang tuh benar-benar nekat. Karena silat itu bukan yang ditendang mundur atau nggak sejedah, enggak. Masuk malah orang-orang silat rata-rata. Contoh ya. Das tuh. Das tuh. Berarti ditendang bukan mundur ya? Nggak ada mundur. Malah masuk ya. Justru kalau orang ente benar. Ane kasih contoh yang lemahnya orang nendang mundur. Ane mundur. Pasti yang kedua ada tuh dia. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia mundur, aneh nggak usah sentuh tangan kaki tulang. Aduh, sebenarnya udah habis. Nggak usah sentuh, dia menedok masuk. Yang penting jangan mundur. Sama halnya ketika kita lihat orang yang mukul berkali-kali. Coba mukul berkali-kali. Tuh, karena kita mundur. Tapi kalau mau kita selesai karena langsung tek tuh, tek bar langsung. Kelar. Cuma itu tergantung dari kita kok. Kita ngasih kesempatan mereka, jadi mereka jadi. Udah gitu komentar deh, kalau tuh Allah, bukannya kalah, lo nya yang manja suka ngasih kesempatan orang. Karena dia bilang tadi ente pukul lah, anu cuman gini, tak ente masih masuk tuh kan.
Nggak pukulan lagi. Oh, ini. Tuh, masuk lagi repot sih nggak? Gitu. Bundar kan kagak boleh. Tak, pak. Nolak. Iya Pak, jadi intinya bundar itu silat yang masuk maju terus ya. Ya. Kalau tadi bundar yang dilihat berarti dia kagak ada mundurnya terus kagak berhenti. Satu nggak berhenti, yang kedua dia itu aneh bilang tadi otak tuh dipikirin ketika orang lagi kayak begini di mana kelemahannya dia. Kayak misalnya contohnya dia mau ngelempar, nggak serta merta dia ngelempar begitu aja diukur orang. Misalnya pada ini tenaganya di sini nggak mungkin dipaksain diri, jebol bisa kita kan, makanya dibalik setek tuh. Yang maaf, beribu maaf. Yang orang bilang tuh kebanyakan begitu ngeliat katanya kita tai chi. Padahal aneh nggak pernah kenal tai chi. Saya nggak pernah tahu. Oke, berarti kalau mau belajar bundar nih biar bisa jago itu butuh berapa lama sih? Minimal bisa berantem deh. Nah, butuh ributnya sih sebenarnya cuma 3 kali pertemuan juga udah bisa ribut dia. Bisa menang nggak? Menang ya, kalau nggak menang lo nggak jangan jadi bundar, kan gitu prinsip kita sama guru aneh dulu. Lo kalah lo nggak usah belajar bundar, takut lo nggak usah belajar silat. Tuh kan begitu. Lo silat tuh main pukul. Kalau aneh tambahin, lo main silat lihat orang ditodong, lihat orang dirampok, dicopet, lo diem aja. Gue doain mudah-mudahan mak bapak lo yang dicopet orang besok. Itu boleh tanya orang-orang muda lo belajar aneh. Aneh bukannya begini, aneh cuma ngomong dari dulu lo belajar silat banyak jagoan, sementara orang-orang yang ngerampok dan segala macam banyak. Lu buat apaan belajar silat? Lu bilang bela diri, ya ampun baik-baik jadi orang lu. Olahraga lu lari pagi, kelar kan gitu. Iya. Yang susah-susah banget sih hidup kan gitu. Berarti emang belajar bundar emang buat tempur lah ya. Asli buat bengkelai. Aneh nggak mau munafik. Orang bilang buat bela diri, melestarikan. Bohong. Silat itu lu dipukul apa lu memukul itu kelar. Makanya ada sambutan. Mau sambutan lu pikir bohong, kagak, ngelempar bener, gebuk bener, tonjok bener gitu. Dan masih suceng. Begitu pas dia kalah, dia ngakuin dia kalah. Ada kalahnya dia minta guru nggak lu kan gitu. Itu gitu. Oke. Berarti gitu ya. Berarti kalau bundar itu memang mental terus sifatnya memang masuk. Tuh. Terus memang kalau untuk yang kayak tadi kemudi itu butuh pembiasaan, Mbak ya. Satu yang perlu ingat, otak tuh harus pakai. Dia harus bisa mengetahui di mana itu tenaga orang yang lebih kuat. Jangan pas dia lagi ngusur kemarin itu tenaga lagi kemari. Ente jegal, kalau ente lebih gede ente bisa, kalau ente kecil, kena arus lu. Nah bundar tuh bawa ke arus dia tek, dong, habis tek, gitu. Itu bundar. Itu yang disebut kemudi tadi ya. Kemudi.